Pada siang ini, Selasa 29 Oktober 2024, channel ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali dengan judul "Akankah terjadi ATH kembali?". Baik, bisa kita lihat semua data-datanya. Kita bisa lihat di sebelah kanannya itu high-nya sudah mencapai 2757,8. Dan untuk selengkapnya perlu diketahui juga di ruang publik channel ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing ataupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita hanya men-sharing pendapat analisa secara pribadi. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like, maupun di kolom komentar ya, para traders ya. Dan kita bisa mulai dengan sekarang. Kita bisa lihat di halaman sebelah kanan ini, di mana kita atau saya telah membicarakan kemarin ya, itu hanya kemungkinan di 2760 sampai dengan 70 ya. Dan yang ini hanya ini 2750. Itu tidak tercapai semalam, namun pagi ini tercapai, langsung udah nggak kelihatan di 2740-an. Ya guys ya, dan low-nya itu 2720 sampai dengan 2730 itu semalam masih tercapai ya di 2731 ya, tapi sorenya masih ada lebih bawah, tapi malamnya sudah tidak ada. Oke, kita bisa mulai yang lebih jelasnya. Itu diawali dengan harga minyak jatuh $4 per barrel ya. Itu terjadi pada jam 5 subuh, tepatnya hari Senin WIB ya. 5 pukul 23 ini yang saya dapatkan ya. Itu harga minyak memang jatuh, itu menyeret harga emas juga. Ya, kita bisa lihat ini data jelas sekali. Nah, ini adalah data-data yang akan keluar nanti malam. Itu pada jam 19.30, yaitu wholesale inventories. Ya. Wholesale inventories itu sebuah data merujuk pada jumlah total barang atau produk yang dimiliki oleh peritel grosil atau distributor selama periode tertentu. Jadi ini mencakup stok barang untuk siap untuk didistribusikan ke pengecer atau ke konsumen akhir. Lalu yang kedua itu good trade balance ya. Itu apa? Itu trade balance atau neraca perdagangan merupakan perbedaan antara nilai balik pada bentuk jasa atau barang yang diimpor serta diekspor dalam suatu negara pada periode waktu yang tertentu. Trade balance atau neraca perdagangan dibagi dua sifat, yaitu positif dan negatif. Dan ketiga ini retail inventories, saya rasa nggak begitu penting ya. Dan HPI itu House Production Index, jadi produksi harga harga HPI, House Price Index, itu artinya itu harga rumah dalam bentuk indeks di Amerika, dan itu pun kurang begitu penting. Jadi yang terpenting itu wholesale 1, 2 good trade ya. Itu pada jam 7.30 nanti malam. Sedangkan untuk next selanjutnya itu mungkin gelombang pertama. Dan gelombang yang kedua ini saya rasa lebih penting ya. Apa itu? Itu S&P HPI juga
nggak penting ya, kurang ya, hanya fluktuasi sebentar aja, nggak banyak, paling 5-6 poin ya. Ini juga sama ya. Nah ini JOLT, jobs opening. Apa itu? Itu job opening adalah suatu metrik yang mengukur jumlah pekerjaan yang masih terbuka dan belum terisi dalam suatu periode tertentu di Amerika. Data ini mencakup informasi tentang jumlah lowongan pekerjaan, tingkat perekrutan, dan tingkat perputaran tenaga kerja. Jadi sisa lowongan kerja. Ini yang penting. Dan tidak kalah pentingnya yaitu CB Consumer Index, yaitu tingkat kepercayaan konsumen oleh Conference Board atau CB, mengukur tingkat kepercayaan konsumen mengenai aktivitas ekonomi. Ini adalah indikator utama karena dapat memprediksi belanja konsumen yang memiliki peran dasar dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ini adalah Dallas Fed Service Business Activity. Dallas Fed merupakan survei prospek sektor layanan Texas setiap bulan memperoleh penilaian tepat waktu terhadap aktivitas sektor layanan negara bagian. Perusahaan ditanya apakah pendapatan, lapangan kerja, harga, aktivitas bisnis umum, dan indikator lainnya meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah selama 1 bulan periode kebelakangnya. Dan ini yang menurut saya yang paling penting adalah tersedianya lapangan kerja. Itu yang lebih utama. Yang lainnya kurang ya. Kurang greget lah bahasanya. Dan ini adalah seperti biasa, ini adalah trading signal di mana aktivitasnya bullish semua, disuruh beli ya semua, harganya naik. Itu pada jam 3.23 WIB, jam 6.09 the bias remain bullish, jadi kemungkinan naik. Dan jam 8.43 itu masih mengharapkan di 2758, dan jam 10.14 juga sama, dan jam 12.53 itu masih kelihatan bullish. Nah, ini perlu dicermati kalian ya para traders ya. Ini pada arahnya naik ya. Dan perlu dilihat ini untuk sellingnya sekarang 56%. Jadi tidak beda jauh dengan posisi buy ya, 44 ya. Kalau kemarin kan terbalik. Dan ini untuk angka-angkanya, itu angka pertama akan dicapai 1 di 2758. Ya, saya coret dulu 1, 2 di 2770, 3 di 2780. Sedangkan untuk di bawahnya di 2739, 2729, 2723. Itu masih sama. Selling price-nya rata-rata ada di 56. Dan ini adalah posisi terakhir saya, itu masih sama seperti penutupan hari Jumat. Itu saya masih ada sell 4 baris. Saya locking di 0,6. Ini posisi saya punya 0,5 ya. 0,55. Saya balik beli sekarang, saya masih stay aja. Saya masih nunggu dari kemarin juga. Karena saya bingung dan saya bimbang itu dengan masalah itu kenapa harga minyak bisa turun $4 per barrel. Nah, sekarang dari analisa saya atau dari sini ya, Forexindo Trade House, kita bisa lihat ya. Oke.
itu masih tetap sama, angkanya di 2720. Kemarin saya belum setting, dan ini baru saya mau setting. Oke, saya screenshot jadi bisa diulas ya. Oke, saya kalau menurut dari kita dari Forexindo itu untuk high-nya 2781 sampai dengan 85 itu untuk posisi atasnya. Untuk high-nya di middle-nya di 76 ya, 2776. Pertama kali yang harus dicapai 2758 dulu. Kita akan melihat angka ini dulu. Ini yang paling penting. Kedua bisa tembus nggak ke sana, baru ini 58 ke 76. Kalau sore ini tidak ada angka ini, saya pikir juga agak sulit juga untuk malam untuk dongkrak untuk naik kembali ya. Kita hanya proyeksi mungkin sampai sore aja ini. Kalau sore ada di tembus di 2758, nah itu baru bisa ke sini untuk malam harinya. Nah, kalau untuk di bawahnya itu saya ada garisin di 2743. Dan untuk di bawahnya sekali di 35. Itu pun masih lihat sikon kondisi di Timur Tengah. Jadi, para traders, bagaimana dengan analisa Anda? Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, maupun komen di kolom komentar agar di forum ini, di channel ini, Forexindo Trade House bisa kedepannya jauh lebih baik. Dan selamat menjalankan aktivitas Anda, para traders, supaya bisa melakukan purchasing Anda dengan baik hari ini, dan semoga berhasil. Oke, selamat siang, dan kita akan kembali besok pada jam yang sama.